Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pak DKM, Bapak Ibu, Kang Haji dan yang WA saya, alhamdulillah. Saya rumah agak jauh Bapak Ibu di Dago, Ciburial. Jadi barusan 3:30 dari sana. Ya. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah dalam berjamaah sholat ini. Sholatul rajuli ma'al jamaati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi mumparidan. Sholat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian di rumah. Jadi barusan subuh berjamaah 1 kali, yang di rumah 40 tahun. Jadi kalau kita duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, kita 5 kali, yang di rumah 200 tahun. Nah, kita bersyukur komplek kita ini ada masjid, Rausen pada kami, ayah AC dia. Jadi mun Jumatnya tibrah Pak, sarete raos lah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berjamaah. Sekarang ini banyak bencana Bapak Ibu, Masya Allah. Saya kemarin ke Majalaya, ke Balai Endah, terus yang paling parah itu Cienteng banyak, Cienteng. Belum lagi di tempat-tempat lain. Tapi yang sukses juga banyak ya, luar biasa. Dalam Al-Quran, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyatin famin nafsika. Apapun keberhasilan itu rahmat dari Allah. Apapun bencana yang menimpa kepada dirimu famin nafsika, boleh jadi itu kesalahan dirimu sendiri. Surat An-Nisa 79. Nah itu jadi dasar ada bencana karena ulah tangan manusia. Dan masih banyak ayat yang lain. Pertanyaannya, perbuatan yang mana yang bisa mendatangkan bencana itu? Kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi, Dhuhrul fasad fil bahri wal bahri itu adalah bila penduduk bumi diisi oleh orang-orang yang pemarah. Ada hadis, man kaffa ghadabahu kafalahu anhu adabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan menahan azab kepadanya. Kalau penghuni bumi diisi oleh orang-orang yang nugarde ambek kata orang Sunda, maka azab itu datang. Makanya Nabi SAW sering dipancing amarahnya Pak. Abu Lahab itu menggaji 4 orang. Seperti dalam hadis Nabi, innas solihina yushaddadu alaihim. Sesungguhnya orang soleh itu akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Jadi kalau kita habis sa'i, Marwah ke kiri itu rumah Siti Khadijah. Sebelah sana rumah Abu Lahab yang sekarang jadi toilet terbesar. Sebelah sananya itu rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi mau ke masjid pasti melewati komplek Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya Abul Uzza. Itu paman Nabi ya. Jadi Rasul manggilnya Mang Lahab lah, kira-kira begitu ya. Mang Lahab ya. Nah, jadi itu keturunan Nabi Pak, Mang Nabi. Makanya nggak usah khawatir walaupun kita bukan nasab dari Nabi, ya sangat jauh karena tidak semua keluarga Nabi itu beriman Pak. Makanya ketika Nabi ditanya siapa keluarga engkau itu ya Rasulullah, kata Rasul, Alu Muhammad kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Sekarang kan lagi ramai masalah Habib ya. Jadi kalau pernah ada teman saya mau sholat di puncak, di pagar, ini jatah Habib, nggak boleh yang lain. Nah itu keliru ya. Kemuliaan orang itu bukan karena nasabnya, tapi karena ketakwaannya. Nah, Abu Lahab itu, Abu Lahab, Abul Uja, Amr bin Hisam, kalau Bapak Ibu pergi umroh, pulang ke Mekah, lewat Badar, di situ ada tempat terjadinya perang Badar. Saya pernah lewat ke situ, banyak batu numpuk Pak.
Tapi jarak kurang lebih 10 meter tercium bau. Itu rumahnya Amr bin Hisam, terkenal dengan Abu Jahal. Nah, sampai sekarang masih ada itu kuburannya. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal itu menggaji 4 orang yang meludahi Rasul, yang menyembunyikan sendal Rasul, sampai Ibnu Mas'ud kerjanya itu menjaga sendal Rasul SAW. Dan Rasul menyebut Ibnu Mas'ud adalah sahibun na'li Rasul SAW, sahabat yang bersahabat dengan sendalnya Rasul SAW. Itu jadi dasar yang maling sendal terus ayah Pak tiba heula. Nah, berarti masjid itu harus amna nyaman ya. Nyaman parkir, nyaman tempat sendalnya. Kalau di rumah nyaman ngarokok aja, nyaman makanan dan sebagainya. Mengganggu sholat Rasul, bahkan khusus istrinya namanya Ummu Jamil yang dalam Al-Quran wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kerjanya masang duri Pak, di tempat jalan Rasul. Rasul naik ke Jabal Qubais yang sekarang jadi istana raja, melihatin. Kata Nabi, kalau wanita kebanyakan seperti Ummu Jamil, maka penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Jadi bukan jenis kelaminnya, karena akhlaknya ya. Tapi Nabi tidak terpancing marah Pak. Bahkan ketika yang meludahi itu punten subuh-subuh diludahi orang Arab coba. Itu pernah gosok gigi, kabayang tuh. Tapi Rasul teu ngambek Pak, karena kalau saya marah pasti azab datang. Bahkan ada keterangan ketika orang ini sakit, Rasul pertama nengok Pak, nengok, mau makanan, mau obat, mau tabib, dokter, didoakan sampai sembuh orang ini. Akhirnya orang itu nanya, siapa engkau itu? Saya yang sering kau ludahi, yang nyuruh meludahi saja, katanya nggak pernah masuk rumah ini. Kenapa engkau tidak membalas kejahatan saya? Kata Nabi, ini lam asla'anan. Aku diutus bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus untuk mengibarkan kasih sayang. Itu pentingnya menahan amarah. Pernah satu riwayat seorang sahabat datang, ya Rasulullah, sudah saya amalkan rukun Islam, syahadat, salat, zakat, saum, haji. Sempurnakah Islam saya? Belum katanya. Selama engkau tidak bisa menahan amarah. Sempurnakan Islam kalian dengan cara apa ya Rasulullah? La tagdob, la tagdob, la tagdob. Innal ghadaba minasyaiton. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sesungguhnya amarah itu sebagian besar dari setan. Bahkan konon kabarnya kalau kita sedang marah Pak, 70 setan yang menemani Pak. Setan mata akan memerahkan mata, setan gigi kekrot, setan lidah ngomongnya kasar, akan saya gemetarkan badannya, akan saya ringankan tangannya untuk ambil apa saja. Makanya kalau kita sedang marah berdiri, segera duduk Pak. Duduk masih kena marah, suruh berbaring. Berbaring masih kena ngambek, tindihan. Karena resikonya paling buruk kalau sudah berdiri itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu bukan bau mungkin ya, baunya Sayyidina Umar bin Khattab itu yang makamnya di Suriah yang dihancurkan oleh Bashar al-Assad itu. Nah, karena banyak yang jarah ke situ. Itu zaman keemasan Islam, zaman beliau Pak. Satu saat beliau khutbah, berapi-api, tengah-tengah khutbah berhenti, langsung khutbah kedua. Setelah Jumat ngariung sadayana kunaon cenah. Tengah-tengah khutbah berhenti, diam aja. Akhirnya ditanya terus, kata Umar bin Abdul Aziz, tadi khutbah saya agak marah. Kalau saya khutbah marah, yang nyetir khutbah itu setan. Kalau setan yang nyetir bukan memberikan solusi, tapi memprovokasi. Daripada khutbah saya disetir oleh setan, lebih baik saya berhenti berkhutbah. Jadi keur khutbah wae ulah amek-amekan. Sekarang ada wacana tim pemantau khotib Pak. Jadi setiap khotib dipantau. Karena kalau sedang ngambek Pak itu jamaah yang dimarahi itu. Menjelekkan orang, memfitnah orang. Lagi khutbah saja tidak boleh marah-marah. Kata Umar bin Abdul Aziz,
As-samtu zainulil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. As-samtul islah, diam itu damai. As-samtu zahab, diam itu emas. Diam itu senjata tanpa peluru. Jadi kalau ibu suami sedang marah, diam aja. Karena kalau dijawab tambah marah, itu ramai nanti. Kalau marah dijawab marah, pasti marah tidak akan hilang di tempat itu. Nah, Sayyidina Umar pernah dimarahi oleh istrinya. Terus saja kata Umar bin Khattab, maafkan saya yang salah. Dah. Yang mau konsultasi itu balik deh, nah cina. Itu dilawan, kata Umar bin Khattab, makin cerewet istri, makin banyak dosa suami dimaafkan oleh Allah. Nah, penting Pak, kedua istri cerewet. Diam aja, karena bukan levelnya, banyak kudu dilawan. Sami ibu, kalau suami marah, ibu diam, dosa ibu berguguran. Makanya kata Rasul, sempurnakan Islam kalian, la tagdob, la tagdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Innal ghadaba minasyaiton. Sayyidina Ali pernah akan menghukum seseorang. Tiba-tiba terdakwa itu meludahi wajah Sayyidina Ali. Kata yang hadir, pasti hukumannya ditambah. Ternyata kata Ali bin Abi Thalib, tangguhkan minggu depan dihukum. Dia meludahi engkau ya Khalifah. Karena dia meludahi saya marah. Kalau saya putuskan dihukum sekarang, saya khawatir dasar menghukum dia dasarnya marah. Ketika menghukum seorang dengan dasar marah, itu sama dengan keputusan setan. Makanya hati-hati nih. Dan orang itu sekarang apa? Cenderung pemarah. Masalah kecil aja bisa marah. Ada kakak beradik gara-gara mangganya diambil dibunuh. Dan puncak marah itu membunuh. Hati-hati. Dan ibu-ibu harus tahu sekarang sudah 39 ibu yang meninggal oleh suaminya. Jadi ibu-ibu di sini ya sisanya hati-hati. Hati-hati ya. Seumur saya hidup, setahu saya itu dulu nggak pernah Pak ada undang-undang KDRT Pak, nggak ada dulu. Sekarang ada undang-undang KDRT, saking parahnya. Sudah 19 bapak yang meninggal oleh istrinya. Itu luar biasa ya. Saya ngaji ke Cipatujah waktu tebih. Pas pulang, Ustaz mampir dulu, ada naon Kang? Ya suami istri berantem. Kabar terakhir dibunuh oleh istrinya. Lihat handphone, berdampingan dengan perempuan lain, cemburu. Kalau sedang marah akal kan nggak jalan Pak. Tong borok berdampingan. Sekarang itu ke atas laki ke bawah perempuan bisa dengan teknologi sekarang. Wah bapak salingkuh, ente mah ente. Lompat ke kamar, dikejar oleh istrinya, dibantai ku lingis nepi ka maut Pak. Kadeta, matak di kamar orang aya lingis Pak. Kadeta, aduh. Kalau sedang marah itu Masya Allah. Nah, dan yang dibunuh tuh kalau sudah marah, nauzubillah. Siapa? Bukan orang lain, darah daging sendiri. Di Padalarang ada seorang ibu bunuh anaknya, masukkan kena toren. Yang paling kecil meninggal, yang paling besar bisa naik. Ditanya sama polisi, Bu kok tega? Apa jawabnya? Poeken gitu. Apa? Gelap. Karena makin marah, makin gelap hatinya. Kalau sudah gelap hatinya, namanya zulmani, gelap hati. Kalau sudah gelap hatinya, Masya Allah. Gelap hatinya. Jadi, segala kebaikan sulit masuk Pak. Kalau sudah marah begitu. Kalau zulmani, gelap hati. Membunuh, mencuri, pergi. Masih ada cahaya hatinya. Ini sudah mencuri, dibunuh, diperkosa, mutilasi lagi. Setelah mutilasi dicor lagi. Nah itu sudah gelap hatinya. Ini hati-hati zulman ini. Kalau dia punya uang, kalau sudah gelap hatinya, bukan untuk kebaikan, digunakan dosa dan maksiat. Nah, nanti kalau punya kedudukan, nauzubillah, bukan untuk kepentingan rakyat, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ya Rasulullah, gimana supaya yang gelap hati ini jadi terang? Kata Nabi, wa inna jila'aha, cara membersihkan hati yang gelap, kata Rasul, la taghdab. Situ ada 6. Salah satu, jangan marah. Jangan marah, nahan amarah.
Nanti putih, nahan, putih, nahan, putih. Nanti hatinya putih, Pak. Namanya nurani. Nah, bersihnya hati itu dalam Quran ternyata lebih dari anak, lebih dari harta. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Suatu saat harta dan anakmu tidak bisa menolongmu. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Nah, bersihnya hati itu salah satunya berawal dari menahan amarah. Nah, kalau sudah nauzubillah bersih hatinya, sinyal kepada Allah tuh gampang. Coba handphone saya Bapak Ibu walaupun mahal, kalau sinyal nggak ada repot tuh. Yang paling mahal handphone itu sekarang Ayu Ting Ting ya. Kedua Igun, ketiga Dewi Persik, Cenah Pak, Cenah begitu apa gitu. Tapi walaupun handphone mahal, kalau sinyal nggak ada repot Pak. Tidak sedikit yang berantem gara-gara apa? Tidak ada sinyal. Di Jeddah pas saya aki jeung incuna kunaon Pak. Iya Pak Ustadz cenah. Saya beli handphone ingin telepon si cucu ke Cianjur, ingin tahu suara di Cianjur ke Jeddah seperti apa. Daya sinyal ki cenah. Telepon cenah si Nini. Ingin dengar Cianjur ke Jeddah seperti apa, gawe eueuh sinyal. Ngambek si aki teh. Mata mun meuleuh handphone jeung sinyalna cenah gitu. Jadi kalau saya Bapak Ibu diajak sholat berjamaah nggak mau, diajak ngaji nggak mau, atau sinyal lagi jelek gitu. Nah ngaji begini itu memperbaiki sinyal Pak. Nah bukan hanya itu, nanti kesananya kalau sudah gelap hatinya, pemarah juga akan mendatangkan azab. Nah kalau sekarang lihat pun Masya Allah, nah itu satu. Kedua, perbuatan yang bisa mendatangkan azab itu adalah bila merebak perzinahan atau pergaulan bebas. Itu dalam hadis Ibnu Hibban Rasul mengatakan iyyakum wazina. Jauhi oleh kalian zina itu. Punten, ada zina, ada junub. Kalau zina itu hubungan intim sebelum menikah. Ada zina muhson, ada zina goir muhson. Kalau zina muhson itu dilakukan oleh syekh tokoh ya, guru agama, pimpinan pesantren. Nah, itu nauzubillah yang kemarin di Antapan itu ada 11 anak jadah kata orang Sunda. Itu santri-santrinya dihamili. Sangaran artinya itu pengaruh Syiah, hati-hati itu. Syiah itu ada yang disebut dengan nikah mut'ah. Ini hati-hati. Kalau saya pergi ke Tasik 3 hari boleh nikah 3 hari. Dan istri saya pun boleh nikah. Itu pengaruh Syiah, hati-hati. Kembali ke yang tadi, ada zina goir muhson yang dilakukan oleh yang belum nikah. Baik zina muhson ataupun goir muhson, azabnya sama. Tapi ada juga junub. Punten, kalau junub tuh hubungan yang sudah sah suami istri. Kalau junub pahala, kalau zina dosa. Prosesnya sarwa lah, endek-endekan nama puntennya. Nah, tapi ya itu pahala dengan dosa. Sampai ada hadis wa fi bud'i ahadikum ibadah, dalam hubungan intim ada ibadah. Nah, karena ada ibadah awali dengan doa. Dalam Quran itu ma'ruf. Ma'ruf itu awali dengan doa, mun teu apal pisan minimal basmalah makedah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allahumma barik lana. Bismillah minimal ya. Ulah maca Yasin deh panjang teuing. Nah, ma'ruf juga dalam hadis itu apa? Minyak wangi. Itu disunahkan kalau suami istri minyak wangi. Bapak minyak wangi yang senangnya oleh istri, istri minyak wangi yang senangnya oleh suami. Itu ma'ruf namanya. Lain pakai tarason ya kan ayeuna gogosok keurang sareng PPO galiga. Nah, itu geus bau iblis we di kamar teh gitu. Ma'ruf juga ya bisa berarti tidak dalam keadaan marah, Pak. Nah, itu ma'ruf juga.
Di Swedia itu diteliti Bapak Ibu, yang anak-anak idiot semuanya. Kesimpulannya penyebab anak idiot itu apa? Berhubungan intim di saat marah, salah satunya. Makanya ulah gerade ambek gitu, bisa keur ambek der hayang ke jadi budak, nah idiot budak. Nah. Makanya harus ma'ruf ya. Maaf kembali ke yang tadi. Kata Nabi gini, iyyakum wazina, jauhi oleh kalian zina itu. Fa inna zina situ hisal. Zina itu akan melahirkan 6 dampak dalam kehidupan. Dan itu kontan Pak di dunia. 1, miftahul bala, kunci datangnya bencana. Bala udah masuk bahasa Sunda, balai ya, gitu. Kita lihat yang sekarang yang kemarin terjadi 2000 tsunami tahun berapa Pak ya? 4 ya, 2004 Desember Pak ya? 2004 lah. Saya haji waktu itu ada mantan dandim Pak di Melaboh. Nah, kita ketahui ya Melaboh itu yang paling parah itu. Di Mina ngobrol dalam keadaan pakai ihram. Kalau orang pakai ihram ngobrol Pak, pasti nggak akan bohong gitu. Mun bohong minimal merosot lah ihram namanya itu. Ustadz katanya, sebelum ditempatkan di Melaboh, saya minta ditangguhkan 2 bulan. Saya segan dengan nama Serambi Mekah. Saya belajar qomat, belajar azan, belajar kembali surat-surat pendek karena ada kabar setiap pejabat yang ditugaskan di sana pasti dites sholat. Akhirnya datang ke sana banyak masjid Pak, tapi kosong berjamaah sholat. Bahkan pernah kejadian anu adan eta, nu qomat eta, nu sholat eta. Jadi ngaranna teh Masjid Al Eta lah kurang-kurang begitulah. Nah, yang kedua, yang paling parah tumbuh subur tempat-tempat mesum. Dulu terjadi pernikahan orang Portugis dengan orang Aceh yang melahirkan wanita-wanita cantik. Makanya ketika tsunami terjadi ada anak yang pakai kaos Ronaldo Pak. Langsung diangkat anak asuh kan. Siapa namanya? Martinus kalau nggak salah. Nah, karena ada indikasi turunan sana Pak. Nah, bukan itu jadi ada hubungannya Pak. Kemarin saya dijemput oleh namanya Pak Junaidi. Gaya bicaranya kayak orang Padang ya. Pak Junaidi dari mana? Saya asli Pariaman Pak Ustadz. Sengaja saya pindah ke Bekamin di Cikutra Pak. Kenapa? Yang ngejar uak saya karena Pariaman sekarang dengan dulu berbeda Pak. Dulu waktu kecil itu kalau maghrib di surau itu penuh pengajian. Sekarang sudah mulai kosong Pak. Dan nauzubillah sepanjang Pariaman itu pantai itu banyak tempat-tempat mesum. Makanya kabar terakhir ketika terjadi banjir lahar dingin itu, sebelum banjir lahar dingin itu batu-batu sarmopi itu berjatuhan dan memagari masjid. Setelah itu langsung lahar dingin. Jadi kesimpulannya apa? Saya menghindari bencana Ustaz. Gak usah jauh-jauh, Garut Cimanuk itu Masya Allah. Kalau berdiri dari jembatan, lihat ke bawah, rumah sakit Dr. Slamet cukup tinggi, antara 5-10 meter lah. Dan ternyata air itu lebih dari itu Pak. Orang-orang sana sampai sekarang, iya teh cai di mana? Betul Pak, kalau lihat ke kanan, alih fungsi hutan betul. Tapi ada yang mempercepat bencana itu datang. Salah satunya perzinahan. Saya ngirim pakaian layak pakai, makanan tahan lama, sampai ke daerah Cimacan, yang paling parah itu. Saya naik ke danau, lagi ngaji di Leles, nah, telepon, Ji, iya kumaha, aya naon Kang? Aya bapak-bapak yang sudah tua, tong di Sumang wae cenah urang dia teh. Sudah waktunya orang dia diazab ku Gusti Allah. Karena sudah tidak terhitung berapa bayi yang dibuang ke Sungai Cimanuk. Ternyata tempat prostitusi Pak. Orang Karawang bilang tempat apa? Dongdot. Kalau Kuningan Cik Black. Kalau Majalengka Bruk. Kalau Purwakarta Bonon. Subang Ublag. Parah lagi. Bandung malah PSK Bandung banyak. Pedagang sanggup koneng gitu. Khawatir apa sih hoak Pak ya. Ini karena nama baik daerah kan. Saya telepon teman kuliah saya. Teh,
kumaha Cimacan, Kang Haji lain orang dinya kalau tidak menghamili anak orang, lain orang dinya muntah hamil duluan. Ai masjid kumaha, aya masjid tapi kosong. Nah, Bapak Ibu yang itu ternyata itu sudah mutawatir apa? Sudah banyak menceritakan Pak Cimacan itu. Nyalindung Kak, kalau Sumedang Nyalindung, Ciromed tuh. Saya pernah pulang dari Cidahu Kuningan, di situ nauzubillah, alhamdulillah selamat. Yang itu ada percobaan dirampok ya waktu itu. Akhirnya saya telepon Pak Bupati, Pak Misbah, ngontak ke Pak Gubernur Pak Dhani waktu itu. Akhirnya usul Kiai apa? Dirikan masjid Pak. Nah, waktu itu Pak Dhani bilang kalau Pak Bupati kalau beres masjid ini saya akan gendong Pak Bupati. Makanya begitu peresmian masjid betul Pak. Pak Dhani itu gendong Pak Misbah Pak. Sekarang masjid ta'awun gitu ya. Kalau Ciromed itu masjid Mercy namanya. Masjid Raya Ciromed itu Pak kalau nggak salah itu. Nah, jadi Bapak Ibu ada hubungannya bencana dengan kemaksiatan. Dan jangan lupa kalau sudah terjadi kemaksiatan, orang tua dulu bilang, "Bapakmu ke Bandung, mahmu ke Jakarta." Sok. Tapi omat ulah jinah, ulah mabok, ulah maok, ulah judi. Ingat tuh Pak dulu tuh, orang tua itu. Wasiat. Tapi kan beger tuh bisa dipagar Pak ya. Masuk kuliah ke Bandung. Pak, ingin kenal dengan wanita, tunggu era baheula. Masuk ke rumah calon mertua, tunggu. Bener ujang teh hayang ka budak bapak, teu wantina lo, tunggu kieu. Anggorome geuning kana taplaknya. Ranginang teh bro bahe nih belum. Isin kata orang Sunda. Al haya'u wal imanu qornan jami'an. Malu dengan iman itu satu kesatuan. Ciri jelema iman kairana gede. Mun geus eueuh kaira berarti iman geus eueuh. Hakikatnya malu sama manusia, malu sama Allah. Malu rumah dekat masjid, teu aya ka masjid itu iman. Kan masih banyak yang beragama Islam rumah dekat masjid tapi teu kagoda kuno adan, masih ada. Makanya zaman Sayyidina Utsman adan teh 2 kali karena adan sekali can datang. Tapi sih di Al-Ikhlas di adan sekali can datang, robah 7 kali adanya tiap imah di adanan gitu ya. Bahkan ada perdanya kalau di Mekah itu jarak sekian meter pengeras suara masjid harus masuk ke rumah-rumah, ke hotel-hotel demi berjamaah. Nah, itu yang kedua. Jadi miftahul bala. Di Palu dulu ada jembatan kuning Pak itu. Konstruksinya itu kuat luar biasa. Kalau nggak salah dari Belanda itu. Semua memuji. Pak. Ada upacara tahunan. Semua tokoh masyarakat, agama waktu itu mengusulkan ke Pemda, jangan diadakan. Karena disinyali itu hanya bungkusnya saja. Di dalamnya perjudian, perzinahan. Bahkan ada komunitas perempuan keluar malam. Tetap diadakan karena penguasa dengan pengusaha sudah kong kali kong. Apa yang terjadi? Gempa. Jembatan kuning itu hancur. Tapi ada yang tidak hancur apa? Masjid, tempat transit. Jangankan masjid, jam dinding saja tidak jatuh. Kenapa? Allah ada di situ. Nah, karena itu semakin ramai perzinahan, makin banyak pintu-pintu bencana. Ustaz kan di Bandung mah tenang bencana. Jangan tenang-tenang Pak. Saya ngaji ke Sunten Jaya, ke Lembang. Kata Pak Lurah, Ustadz ini sesar Lembang. Itu dalamnya saja 7 kiloan. Pak. Panjangnya saja 250 kilo sampai Kamujang. Nanti sungai-sungai di Bandung akan kepenet. Terjadilah Danau Bandung. Hari Kamisnya saya ngaji di LIPI. Sekarang namanya BRIN kalau nggak salah. Kang gimana sesar Lembang? Betul Ustaz akan terjadi. Terus kapan terjadinya? Secara akal dan teknologi kami nggak bisa menentukan kapan terjadinya. Kalau manusia tidak bisa menentukan kapan terjadinya berarti apa? Allah yang nyuruh. Satu-satunya cara apa? Dekati Allah, hindari kemaksiatan. Setidaknya kalau kita mendekat kepada Allah, terjadi gempa, wafatnya husnul khotimah.
Husnul khotimah teh Pak, husnul amal. Baik amalnya, mau beramal soleh, ketika beramal soleh, setelah amal soleh meninggal itu husnul khotimah. Jangankan gempa, sekarang lagi rame apa? Megatrust Pak ya. Megatrust Pak ya. Dan itu betul akan terjadi Pak. Itu secara ilmiah diteliti. Sampai saya tanya waktu itu. Waktu saya ke Sumedang nengok yang longsor, itu wah longsor aja Pak, wah paniknya luar biasa. Sampai Pak Haji katanya, anu kena uruk longsor apa syahid tidak. Seorang tergantung. Satu kata-kata terakhirnya, kalau Allahu Akbar, meninggal syahid Pak. Kalau pas gempa malah anjir, itu syahid gitu. Nah, menderitanya sama, tapi dipastikan orang yang berbuat baik akan mulia di alam kubur, walaupun secara fisik menderita. Nah, Megatron sekarang, Masya Allah. Bisa dibayangkan 11 sekian, ketinggian 20 dan seterusnya. Udah Bandung, Jakarta habis Pak. Habis semua Pak. Dan itu sudah diteliti secara ilmiah. Jadi ulah tenang-tenang Pak. Makanya jauhi kemaksiatan, dekati Allah. Salah satunya berjamaah salat. Nah itu kedua. Satu. Yang kedua, dampak dari zina itu adalah nauzubillah yarfa'ullahul barokah. Dicabut keberkahan Pak. Nauzubillah dalam hadis Muslim, kalau ada yang zina di satu tempat, punten anu gaduh kontrakan kadeta. Aduh taliti Pak. Ada disinyalir tempat-tempat mesum itu dikontrakan-kontrakan. Ulah hejau tinggal duit lah, kerja sama yang baik Pak RT, Pak RW, Pak DKM. Ya bolak-balik kita istrina atau suaminya, hati-hati. Karena kalau di satu tempat ada yang zina, nauzubillah, kita pasif nih. Hari-hari beda, lakum dinukum waliyadin. Kita diem, makanya kemaksiatan itu terjadi karena orang-orang baik diem. Nah, apa yang terjadi? Dicabut barokah. Jangan lupa 40 rumah, kanan, kiri, depan, belakang. Berarti 160 rumah dicabut berkahnya. Kalau sudah dicabut berkahnya, nauzubillah, kita rugi Pak. Kalau sudah barokah itu birkah, air yang mengalir Pak. Jadi Bapak Ibu, barokah itu mengalir kasih sayang Allah. Jadi barokah artinya mengalir kasih sayang Allah. Tersumbat di komplek itu bila kita diam, ada perzinahan. Waktu hari kasih sayang teh naon kita teh. Valentine tanggal seberapa teh ya? 11 ya? 14 Pak ya? 14 Februari. Coba para habaib, Departemen Agama, Majelis Ulama, Bupati, Gubernur se-Jawa Barat Pak, saya termasuk tanda tangan, tidak boleh diadakan. Karena itu apa? Melegalkan perzinahan. Punten, nauzubillah ya. Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Jakarta, hotel-hotel itu Pak tanggal 15 besoknya diperiksa banyak apa? Alat kontrasepsi. Berarti terjadi perzinahan nasional Pak itu. Dan itu mau tidak mau apa? Barokah hilang. Karena itu dalam Islam, idza qasral abdu bin nikah ibtalahullah bil hammi. Apabila seseorang menangguhkan nikah, sudah ada pasangannya, dingke-engke, tunggulah kesedihan. Pekerjaan tergesa-gesa, pekerjaan setan. Tapi ada yang harus segerakan apa? Menikahkan apabila sudah kelihatan dekat. Rukun nikah kan cuma 5. Pengantin laki, perempuan, wali, saksi, ijab kabul, selesai. Bangsa pesta itu mah bukan rukun nikah, bahkan bisa jadi riya Pak. Terus asa salamet daripada budak kurang jadi sumber hilangnya barokah. Ciri hilang barokah itu minimal 3. 1, banyak yang sakit tapi dokter obat banyak. Dulu itu orang tua kita nggak pernah pakai dokter. Saya ngaji ke Pak Kenyeng. Orang Garut apalah pakai nyeng, lebih kalau dulu tuh simpen di koramil pakai ojek, ada kursi di depan teh digotong, heseknya teh, kang atuh yang iya pan teh damang digotong ku kursi. Pas palurah sambutan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata yang digotong teh udah meninggal, kan palurah tadi ke rumah sakit, di dia mah warurat Ustad, hiji dokter kabeh penyakit di Ubaran. Nyeri sirah dokter eta, nyeri panon dokter eta, nyeri suku dokter eta, nyeri eta dokter eta kene.
Dina pelangnya teh dokter eta. Tapi boleh dikatakan jarang dulu itu apa? Yang sakit. Istilah Sunda hariwang. Budak maghrib eueuh tuh panik orang tua teh. Kenapa? Khawatir terjadi apa-apa. Saya barusan dari rumah tuh 3:30 sepanjang jalan Penogoro itu mobil-mobil anak-anak muda tuh di daerah Penogoro terus itu can baralik wayah kieu. Anak-anak laki perempuan bebas. Kalau ke atas lihat kafe-kafe, Masya Allah. Nah ini menyebabkan barokah hilang. Coba. Teorinya kalau makin banyak rumah sakit, makin banyak yang sembuh. Dan dokter kan tuh spesialis Pak Jena. Dokter mata khusus. Oke panon kenca jeung gatuhu beda. Dokter Abdullah spesialis panon kenca. Tapi anu gering tambah loba, ini barokah hilang. Makanya dalam kitab Nasul Ibad tuh ada 3 yang tidak beres dengan 3. Salah satunya al-afiyatu bil adwiyati. Ingin sehat hanya mengandalkan medis. Ada sehat tanpa medis. Orang tua dulu salah rehat tapi medis. Ada sehat tanpa vaksin. Bahkan ada yang divaksin malah maut. Nutu divaksin malah Masya Allah sehat sampai sekarang. Bahkan saya kemudian ketemu dengan Ibu Prof Nina Lubis. Dampak vaksin itu Masya Allah Pak. Itu 20 tahun ke depan itu akan terjadi yang macam-macam. Nah sehat tanpa medis itu salah satunya rutin baca sholawat. Salah satunya. Saya masih ingat ketika di Garut tuh Kadungora kawetan ada Tanggulun. Kumpulkan lid cenah santri ngumpul. Ada 1 orang yang tidak datang, namanya Abdul Majid. Diperiksa ternyata sakit. Ajid sakit Pak Ustad. Sok cenah kumpulkan beas, masukkan ke gelas Pak. Ditarik 3-3. Beri maca sholawat. Beres Pak Jengan sok diliwat cenah. Asak Pak Jengan, bikin kasih Ajid cenah. Anu teu damang, dimakan Pak. Apa yang terjadi? Sembuh Pak. Jadi beteng pinuh, penyakit eueuh, duit beuteuh. Ternyata si Aji teh kalaparan Pak. Jadi mata mun ibu bapak keur saum lapar, lain ngaliwat lainnya. Wudu, syukrul awas salawat minimal sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pasti lapar tuh hilang Pak. Ini sehat tanpa medis. Makanya orang tua dulu tuh salawat tuh sering Pak. Saya ke Tasik, ke Mangkubumi. Aya Pak Jengan usianya 79. Lagi anak kecil itu. Pangarsa putu kasabaraha budak dewek Ustad. Oh, ternyata anaknya 19, Pak. Istrinya 3. Dan yang 3 teh akur sadayana, Pak. Ternyata supaya akur aya sholawatnya. Melalui bejaan moal. Aya sholawat. Kadang-kadang orang tua dulu tuh beda kamar, beda rumah, ngahiji we didinya itu. Wah mungkin Allah nyuruh bersalawat. Kalau salawat tidak ada manfaat lain. Nah, itu pada kayak ayah salawat kayak di bejaan. Saya sudah tidak pernah sampai sekarang tuh yang namanya baca sallallahu alaihi Muhammad. Lihat kitab Mukhtalul Hadis. Siapa yang baca sallallahu alaihi Muhammad akan diturunkan 70 pintu rahmat. Ini luar biasa salat itu. Nah kembali ke yang tadi, itu kedua Pak. Jadi barokah hilang itu banyak penyakit tapi obat banyak, dokter banyak. Coba sekali-kali kita sakit kepala, coba ke apotek. Badai rasa naon, eta rasa jeruk, rasa apel, macam-macam anu persegi, anu cair. Nah anu gering tambah loba. Itu barokah hilang. Berikutnya yang kedua ciri barokah hilang apa? Banyak yang cerai. Nauzubillah. Ayeuna teh numpang loba teh orang Garut Pak. Bicara teh 7.600 urang. Aya orang Garut dia ngerakeun pisan. Sekarang udah turun ke Bandung, Pak. Coba kalau Bapak Ibu pergi ke terusan Jalan Jakarta ada pengadilan agama. Saya pernah jadi saksi ahli di situ. Masalah mut'ah. Mut'ah itu uang pesangon, Pak. Mantan suami itu wajib ngasih uang. Buruh ngalahirkeun, buruh menyusui.
Selama istri itu belum ada yang nikah lagi, maka dianjurkan ngasih mut'ah, uang pesangon. Kenapa? Susahnya istri melahirkan ada dalam Quran. Susahnya bapak cari nafkah nggak ada dalam Quran. Satu tetes air susu hilang dosa ibu satu. Anaknya banyak disusui semuanya, insya Allah panjang usia ibu. Mata bapak sok mau tehela sebab bapak teranyusuan budak gitu. Nah itu ada uang mut'ah. Pas datang Ustaz wayahna jam 8 terus di dia kan jam 8 Pak. Bis ke bagian tempat calik ternyata betul Pak. Itu sebelum Covid itu. Sehari itu 250 pasang yang gugat cerai. Berarti sebulan 7.000-an. Coba. Kalau bicara, Masya Allah, teknologi kecantikan sok. Aina kirang naon. Kalau saya bapak pergi dengan istri kudu sabar. Karena dangdana lila ibu-ibu mah. Kan kudu matching mun. Tiungna bodas, bedakna bodas, kantongna bodas, sepatuna bodas. Amun hejo kabeh, tiungna hejo, kantongna hejo, sepatuna hejo. Naik mobil warna hijau, jajan kacang hijau, terus pas ngenteng siga buta hijau. Orang tua dulu tuh nggak pernah begitu Pak. Coba lihat, paling saya po haji, saya rangkawu, tapi nah awet rumah tangga nah ini terhindar dari maksiat. Saya waktu ke jalan bukan Hermina apa namanya itu, ke rumah sakit karena ada masalah. 15 hari sudah kering, sudah tidak nifas, sholat aja. Karena penyembuhan metode Jerman itu di sesar itu langsung dirapet Pak, dibersihkan. Nah banyak artis saya bilang, ternyata operasi kebanyakan. Teknologi sekarang ternyata yang sudah tidak gadis pun bisa gadis lagi. Zaman sekarang. Kemarin besoknya ada orang Pangalengan juragan kentang. Pak Ustadz ayat tuh cenah doa ayah kengeng tuh operasi kelamin ayah naon gitu Bu nya ieu cenah aduh abdi teh budak genep lahir normal jadi terganggu ingin operasi untuk menggembirakan suami ya boleh saya bilang nyata geus genep ustaz cenah boleh tapi teu aya dalilna abdi teh mang ragu kata Nabi gini inna ahabba ilallah ba'dal faraid idhurus surur ala zauj. Amal terbaik yang dicintai Allah adalah menggembirakan pasangan. Jadi amal terbaik setelah sholat Bapak Ibu untuk bapak-bapak menggembirakan istri. Bapak-bapak akan naik ketampanannya bila apa? Satu, ngantar istri balanja Pak. Kadengekeun. Mun ngantar istri balanja Pak naik ketampanannya 50%. Ya geus medit terang nganter bagi goreng we nya. Tapi ibu ulah ngamangpaatkeun teuing nya Pak ayang kasep ulah gitu. Nah, ohnya siap Ustaz pulang aja tah. Saya jadi inget tuh ya. 2 bulan apa 3 bulan datang lagi. Nuhun Pak Muhtar cenah. Sukses operasi teh. Saya 70 juta. Sano tim dokter di Cina. Kerjanya cuma itu Pak. Jakarta, Bandung, operasi eta we. Prosesnya tim dokter perempuan semua. Operasi Pak, bius total. Setelah sadar, punten, saya dibawa ke kamar kecil. Disuruh pipis Pak. Ternyata sukses tidaknya operasi tergantung suara pipis. Ya mun, sweet, sukses. Punten. Mun ngagerewek siga toran bahe teu sukses. Tapi ternyata gak jaminan awet Pak. Bahkan ada artis 1M Pak itu. Alisnya ke Singapura, giginya ke Australia. Tiluhur ke handap itu operasi. Tapi ujungnya cerai. Ada kebahagiaan di luar jasmani. Ada istilah Sunda. Loba daluang kurang luang. Jasmani didangdanan tapi agama ditinggalkan. Itu luar biasa sekarang. Nah jadi amun seueur anu pirak nauzubillah cerai ciri barokah hilang. Nah, ini dicabut berkah berawal dari terjadinya pergaulan bebas. Kita ambil 3 saja. Yang ketiga qat'ut thariq
terputus semua pintu rezeki. Innal 'abda la yakhlubu rizqa wa du'a wal azmi bizami sibu. Sesungguhnya rizki, doa, rencana manusia akan terhalang dengan dosa yang dilakukan. Jadi hancurnya ekonomi bukan tidak ada yang pintar, Pak. Pokoknya rata-rata punten. Kasus-kasus KPK coba, pasti ada perempuan nggak bener itu. Itu ada kelompok namanya underground society. Itu artis yang sudah tidak laku, kerjanya apa? Ganggu suami orang, umpan proyek dan umpan menjatuhkan orang. Dulu pernah ada anggota dewan namanya Yahya Zaini. Nah, itu terlibat PCD porno dengan artis Maria Eva kalau nggak salah. Itu Masya Allah Pak, itu karirnya hancur. Partai Golkar kajanak jelek, apa yang terjadi? Ayahnya di Bawean ngungsi entah kemana. Kenapa? Malu. Karena adzambu syu'mun bi ghairi fa'ili. Dosa itu membawa sial pada bukan pelakunya. Suami nyendosa, istri kabawa goreng. Ibu nyendosa, suami kabawa goreng. Budak nyendosa, ibu bapaknya karirnya habis. Ada yang kasus pajak tersana. Anu ngabunuh nih banyak kasus lah. Gara-gara anak itu ayahnya dipecat. Kasus masih banyak kasus yang lain. Nah, karena itu Ibu Bapak, kalau anak kita sudah nikah, laki-laki ingatkan, sayangi istrimu. Kalau anak kita perempuan, sama, hormati suamimu. Kalau kita lihat yang cantik di luar, pulang aja lah ke rumah. Yang di rumah bentuk sarua. Itu percaya sok fotokopi lah sarua. Ngan seetik kemudian bedana, nu di luar mah Nokia, nu di imah mah Nokia, seetik lah. Banyak Pak. Dulu ada punten, ini satu kasus juragan daging di Kosambi habis semua. Kenapa? Main perempuan. Saya ada komunitas ustadz yang sering golop ya. Pak Mutar Holin ucan golop teh. Telepon diterima istri saya, Pak niat menghormati saja. Berangkat kan mayar mah lumayan, 400.000 teh. Ya, Pak mah ikut. Ternyata apa? Nah, udah ngabantu teh Pak. Kedinya perempuan semua. Wah, iya macing ribu. Nenek tuh sebelum meninggal, kade cenah laki-laki, hati-hati, harta tahta wanita. Nah, sekarang tambah satu, kedi itu, wah hati-hati, wah itu kacau itu. 6 bulan setelah itu, istrinya nangis-nangis, suami tergoda oleh kedinya. Karirnya hancur, ekonomi hancur, rumah tangga hancur, sekarang anak-anaknya ngusir dia. Itu yang dalam hadis al-khiyanatu tajul maut. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Ayah bapak-bapak abdi mah bosan ustaz cenah kapun bojo teh. Cing teh bapak kudu sadar. Istri bapak ge bosan enggak bapak cing teh. Kembali ke awal harus niat ibadah. Jadi ibu bapak datangnya bencana dicabut barokah. Nah, ketiga menghalangi rezeki. 1 dari 6 adalah mendatangkan bencana. Tugas kita adalah berusaha untuk mencegah kemaksiatan. Yang kedua kita mari tahan amarah. Saya simpan waktu 12 menit lah, sampai setengah 6. Karena ada amanah dari Dewan Asatidz Jawa Barat, kalau ngaji harus ada tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya saya manusia biasa, ada keterbatasan. Jadi Pak munaros ulah nu hararese lah, nu gampang-gampang lah gitunya. Ulah nyiksa ustad gitu ya. Sekarang demikian Bapak Ibu, saya menyampaikan ini karena amanah dari Depag, dari MUI. Jadi tema khutbah, tema ngaji itu 3 sekarang itu. 1 bahayanya pinjol, bahayanya pergaulan bebas, termasuk terakhir bahayanya minuman keras. Di 1 dari 3 adalah bahayanya pergaulan bebas. 1 dari 5 penyebab bencana adalah pergaulan bebas. Demikian Bapak Ibu. Ada yang tanyakan? Mangga Ibu-ibu. Dan naruskan. Pak Sahrul mana? Mangga Pak. Naruskan aya Pak DKM.
0812 ya, nomor handphone 0812 21 16740 naroskeun ya. Mangga pilih nomor kana handphone mangga. Pak Ustaz kumaha mun hamil duluan hukumna kumaha? Jadi gini, seluruh mazhab nih berbeda pendapat. Satu, nikah tidak campur, Pak. Nikah tidak campur, diasingkan heula, Pak. Setelah lahir, selesai nifas, nikah lagi dengan yang bersangkutan atau tidak dengan yang bersangkutan. Kedua, jangan ditikahkan. Karena dalam Quran itu nikahi orang yang sendirian. Kalau sudah hamil kan sudah berdua. Nah, kemana kan? Diasingkan dulu. Nanti kalau muhson maka dijilid, dicepret, dicambuk, dirajam 100 kali. Ada riwayat 20 kali. Dikumpulkan sakomplek, sanupang gede tanagana, itu yang diambil, Pak. Sambil laknatullah alaihi, laknatullah alaihi. Bisa aki-aki mah tuh bisa mukul lah. Nah, setelah lahir segala macam, baru ditikahkan. Yang ketiga, ini versi Indonesia, nikah 2 kali. Nikah pertama nutup malu, setelah nifas nikah lagi. Nah, terus gimana kalau tidak nikah lagi? Itu mata rantai perzinahan tidak akan putus. Nauzubillah. Nani, Nana, Nino, Noni, putra tina N sadayana. Yang laki menghamili anak orang, yang perempuan hamil duluan. Bingung. Pemutar kumahanya, ya naon kancing teh. Ieu barudak cenah aduh ngarerakeun pisan. Nu pamengget menghamili anak orang, yang perempuan hamil duluan. Gini aja Pak, coba introspeksi diri. Dulu Bapak kumaha? Ternyata dulu dia begitu dan belum nikah lagi. Akhirnya anaknya begitu. Itu dalam hadis al-waladu sirru abihi wa ummihi. Anak itu gambaran ayah ibunya. Bukan hanya kebaikan, Pak, termasuk kejelekan. Makanya dalam Islam potret ayah ibu tuh lihat anaknya. Satu hisiah fisiknya. Kalau kita lihat anak kita itu perpaduan suami istri. Suamina hideung, istrina bodas. Nah, pasti budakna teh geuneuk murnya. Minimal geuneuk lah gitunya tuh. Itu namanya hisiah, Pak. Saya hidung pesek milari istri nu mancung. Alhamdulillah budak teh pesek kabehnya budak teh. Tapi nu dua mancung, nu dua merada mancung. Saya ngobrol dengan istri, kunaon eta si nada si Hasbi mah rada mancung. Kata istri saya kan disesar sama Pak, teu ngalibat kadinya. Ngalibat kadinya mah tiba baradug jadi we demes. Itu namanya hisiah, Pak. Ada yang penting apa? Maknawiyah. Maknawiyah itu akhlak, Pak. Saya bapak sayang sama istri, insya Allah anak kita sayang sama orang lain. Ibu hormat sama suami, anak kita hormat sama orang lain. Ini ada satu BUMN, Pak. Nauzubillah. Ayahnya selingkuh, istrinya dijawab lagi dengan selingkuh. Lama, orangnya sana bisa. Panggil kita di Singapura di satu hotel, istrinya jeung kabogohna, suaminya jeung kabogohna. Kapanggih. Nah, apa yang terjadi? Satu saat, nah itu yang disebut dalam hadis, hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Orang yang gelap itu pasti, Pak, dapat bonus bukan infak zakat sedekah, nginep di hotel. Di Bandung hotel. Pesan perempuan gak bener. Apa yang terjadi? Yang datang anaknya. Bengong si budak teh. Pulang kepada larang. Nanya, kenapa kamu lakukan itu? Kata anaknya, kan bapak gesok itu. Jadi munyaah ka budak, tidak cukup tah mobil, tah kendaraan. Kasih contoh yang baik. Berjamaah begini, Pak, itu bukan hanya kewajiban. Mereka contoh ke budak. Makanya kata Rasul, berbahagialah yang punya anak mirip. Bukan mirip fisiknya, mirip kebaikannya. Itu yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maknanya ulah aya nu pindah agama gitu. Nah, jadi ibu bapak semuanya, bila terjadi seperti itu maka boleh kita hadir, boleh hadir. Nah, nanti bolehkah jadi wali? Boleh kalau sudah
nikah lagi. Pak Ustadz kumaha upami pun anak gaduh calon tapi abdi teu cocok jeung eta pameget teh. Masih nganggur cenah. Kieu banyak amunya ka budak. Diingatkan penting. Mun budak ngotot we hoyong nikah tikahkeun we. Kalau nikah karena Allah, pasti Allah akan berikan rezeki. Bahkan kalau ingin amal soleh, harusnya punya mantu yang tidak punya. Ini aya dongeng, ibu-ibu geringan we. Dokter geus sabaraha hiji gering deui. Satu saat anaknya reuni SD. Anaknya sudah S3. Ketemu dengan teman SD. Nah, nanti CLBK nya. Cinta lalu belum kering lah gitunya. Akhirnya teh bogohan tah. Bingung si ibu teh. Kan hanya SMP ijazahnya, anaknya S3. Kumaha Pak Ustad? Mun ibu hoyong ibadah sok sakolahkeun heula. Calon mantu sekolahkan, Pak. Kalau SMA teh paket C ya, paket C. Beres paket C, kuliah di Unpad terus Masya Allah Pak, ternyata anak itu pinter Pak. Alhamdulillah nikah. Apa yang terjadi? Si ibu nu asalnya geringan Pak jadi cager. Itu yang dalam hadis. As-sadaqah tib, sedekah itu dokter. Badiru bisadaqah, segera kalian bersedekah. Dan sedekah terbaik adalah menyayangi orang-orang yang tidak punya. Wah, apalagi sekarang udah jadi direktur bank si mantunya itu. Itu pengalaman yang luar biasa. Makanya jangan menghina orang, karena siapa itu tuh jodohnya. Jangan mencela orang, siapa itu tuh jodoh anak kita. Kalau perlu, ya itu sekolahin, bantu modalan. Ada yang menikah sudah 4 tahun, dipisahkan anaknya ke Singapura. Akhirnya nyambung deui. Akhirnya Pak Dokter ingin beliau itu karena keluarga dokter, ingin dokter semua mantunya. Terus satu Pak di beasiswaan. Saya kan terbatas Ustaz, jual aset. Si pulan teh sekolahkeun we ka kedokteran. Sekarang alhamdulillah udah nikah di Cirebon. Wah, rezekinya luar biasa. Jadi jangan menghina orang, termasuk calon mantu, calon kabuah budak. Karena siapa tahu itu apa? Jodoh anak kita. Dan bila mantu kita tidak punya kesempatan untuk beramal soleh, tong kagok. Kenapa? Baik sama mantu itu sama apa? Menitipkan anak kita. Menitipkan anak kita itu. Bila anak kita sudah nikah dan kita baik punya investasi kebaikan dalam mantu kita, insya Allah anak itu akan disayang. Kenapa? Karena kebaikan kita. Karena albirru hukmun bighairi fa'ili. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukan. Saya pernah ketika orang ini 40 tahun rumah tangga nggak pernah pasea, Pak. Nggak pernah pasea. Saya tanya suaminya, Kang ngiring binga. Si ibu bilang, Bapak nggak pernah marah. Ustadz bukan apa-apa. Saya ingat almarhumah mertua saya. Baik sama saya. Ketika saya masih nganggur, bukan sebentar Pak, nganggur 5 tahun. Masih modal segala macam. Alhamdulillah perantara dari mertua saya ekonomi bagus. Jadi kalau mau marah itu ingat kepada almarhumah. Coba, itu kan fi'lul ma'ruf yaqi masri asui. Kebaikan itu akan menghalangi keburukan yang akan terjadi. Jadi anak kita jadi selamat karena kebaikan kita. Makanya punten yang kurang baik sama mantu sebaiknya kita mengalah. Karena baiti janati itu ayah ibu adalah suami istri surga. Anak itu jalan menuju surga. Mantu itu babul jannah, pintunya surga. Jadi makin baik sama mantu makin terbuka pintu surga. Kalau cucu itu riyadul jannah, taman surga. Makanya cucu itu Pak bisa menghilangkan stres. Kalau baru satu, geus loba malieur oge cucu itu. Demikian Bapak Ibu, ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita cegah segala kemaksiatan. Mari kita berusaha untuk berbuat yang terbaik. Demikian Pak DKM. Bila ada yang baik ini rahmat dari Allah. Kalau salah kata saya manusia biasa, ada keterbatasan. Kita akhiri dengan baca Fatihah. Yang sedang sakit semoga disembuhkan. Yang punya rencana semoga enggak diijabah. Yang paling penting kita bisa istiqomah berbuat kebaikan. Mohon doanya karena saya juga masih ada sisanya nih Kang Idat, kaki masih sakit saya. Karena sudah berobat sana sini, kemarin pergi ke Wado ya di
terapi di sana. Alhamdulillah, karena kita harus dianjurkan berusaha. Karena penyakit itu ABCD, kaki ini, sama para ustadz yang sedang sakit juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.